Gagalnya diplomasi di Islamabad membawa dunia ke ambang Perang Jilid II. Presiden Donald Trump kini menghadapi pilihan sulit setelah blokade minyak di Selat Hormuz dibalas dengan ancaman mematikan dari Garda Revolusi Iran, IRGC. Benarkah ribuan rudal balistik Iran sudah terkunci ke posisi pasukan Amerika? Mengapa intelijen AS menyebut serangan mereka ke basis Iran tidak membuahkan hasil? Di video ini, kita akan membedah strategi asimetris Iran, kekuatan drone rakyat miskin Syahid 136, hingga alasan mengapa ekonomi Amerika terancam runtuh jika perang ini berlanjut hingga September 2026. Dunia saat ini sedang menahan napas melihat situasi yang semakin tidak terkendali di perairan Timur Tengah. Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika jalur perdagangan energi tersibuk di planet ini tiba-tiba berubah menjadi lautan api? Laporan terbaru dari koresponden pertahanan di kawasan Teluk menyebutkan bahwa ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kini mencapai titik didih yang paling berbahaya. Segalanya bermula ketika perundingan tingkat tinggi yang dijadwalkan berlangsung di Islamabad secara mendadak dinyatakan gagal total. Kegagalan diplomasi ini segera memicu reaksi berantai yang membuat pangkalan militer di seluruh kawasan disiagakan dalam status tempur tertinggi. Banyak analis militer menyebut bahwa peluang untuk mencapai kesepakatan damai kini sudah tertutup rapat dan hanya menjadi mimpi belaka. Bayangan akan terjadinya peperangan yang jauh lebih dahsyat kini menghantui setiap kapal tangki yang melintasi Selat Hormuz. Presiden Donald Trump dikabarkan mulai merasakan tekanan hebat setelah kebijakan blokade totalnya justru dibalas dengan tantangan terbuka. Apakah menurut Anda keberanian Iran kali ini benar-benar bisa meruntuhkan dominasi Angkatan Laut Amerika yang tak terkalahkan itu? Data intelijen satelit yang bocor menunjukkan adanya pergerakan masif di sepanjang garis pantai Iran yang sebelumnya belum pernah terlihat. Beberapa sumber dari kantor berita Al Monitor mengklaim bahwa ribuan rudal balistik jarak menengah telah dikeluarkan dari bunker bawah tanah mereka. Ketegangan ini bukan lagi sekedar gertakan politik biasa, melainkan persiapan nyata menuju konfrontasi bersenjata yang mematikan. Blokade Selat Hormuz yang dirancang Trump untuk mencekik ekonomi Iran justru menjadi pemicu kemarahan yang sangat luar biasa. Kapal-kapal perang Amerika kini harus berhadapan dengan taktik gerilya laut yang sangat sulit untuk dideteksi oleh radar konvensional. Iran secara terang-terangan mengancam akan menenggelamkan setiap aset militer asing yang mencoba mengganggu kedaulatan wilayah perairan mereka. Strategi asimetris yang mereka terapkan membuat para komandan militer di Pentagon harus menghitung ulang seluruh risiko yang ada. Anda mungkin bertanya-tanya, senjata apa yang sebenarnya membuat pasukan elit Iran merasa begitu percaya diri menantang negara adidaya? Menurut laporan eksklusif dari Defense Express, Iran telah menyiapkan ribuan drone kamikaze yang siap diluncurkan dalam satu gelombang serangan massal. Serangan intensif yang dilakukan oleh pihak sekutu sebelumnya ternyata sama sekali tidak mampu melumpuhkan kekuatan inti pertahanan Teheran. Bahkan, klaim dari Garda Revolusi menyebutkan bahwa mereka masih menyimpan stok rudal generasi terbaru yang jauh lebih canggih dan mematikan. Hal ini tentu saja membuat posisi Amerika Serikat semakin terjepit antara pilihan perang total atau mundur dengan rasa malu. Kondisi ekonomi global pun mulai terguncang hebat seiring dengan melonjaknya harga minyak mentah ke level yang paling mengkhawatirkan. Dunia seolah sedang menonton sebuah drama yang sangat menegangkan, di mana satu kesalahan kecil saja bisa memicu ledakan besar. Kita semua kini sedang menunggu apakah Trump akan memilih untuk melanjutkan agresi atau justru menarik pasukannya demi menghindari kehancuran. Persiapkan diri Anda, karena analisis mendalam mengenai peta kekuatan ini akan segera kita kupas tuntas dalam pembahasan selanjutnya. Sekarang bayangkan, jika seluruh layar navigasi di kapal induk tercanggih Amerika tiba-tiba kehilangan sinyal secara serentak. Inilah kengerian yang sedang membayangi armada tempur Amerika Serikat saat mereka mencoba memasuki zona maut di Selat Hormuz.
Laporan terbaru dari koresponden keamanan Timur Tengah mengindikasikan bahwa Iran telah mengaktifkan sistem pengacau sinyal elektronik yang sangat kuat. Presiden Donald Trump dikabarkan semakin geram karena upaya blokade ekonominya justru berbalik menjadi jebakan maut bagi pasukannya sendiri. Banyak yang tidak menyadari bahwa satu percikan saja di perairan sempit ini bisa memicu kiamat ekonomi yang akan kita rasakan di depan mata. Data dari analis perminyakan internasional memperingatkan bahwa penutupan jalur ini akan membuat harga BBM melonjak hingga 3 kali lipat dalam semalam. Apakah Anda sudah siap menghadapi kenyataan pahit di mana biaya hidup akan meroket hanya karena ambisi politik di seberang samudra? Sumber intelijen dari koran terkemuka Tehran Times mengklaim bahwa ribuan kapal cepat tanpa awak kini sedang berpatroli dalam kegelapan. Mereka bukan sekadar kapal biasa, melainkan unit bunuh diri yang dipersenjatai dengan hulu ledak berkekuatan tinggi untuk menghancurkan lambung baja. Situasi ini memaksa Pentagon untuk berpikir 2 kali sebelum memerintahkan serangan terbuka yang bisa berakhir dengan kekalahan memalukan. Banyak pakar strategi militer menyebutkan bahwa Trump sedang menghadapi dilema terbesar sepanjang masa jabatannya sebagai panglima tertinggi. Ketegangan ini semakin memuncak ketika radar pemantau cuaca mendeteksi adanya aktivitas peluncuran yang tidak biasa dari daratan Iran. Beberapa warga lokal di pesisir mengaku melihat kilatan cahaya merah yang membelah langit malam menuju arah perairan internasional. Apakah menurut Anda Amerika benar-benar berani melanjutkan peperangan ini jika taruhannya adalah kehancuran ekonomi domestik mereka sendiri? Laporan eksklusif dari Global Security Monitor menyebutkan bahwa sistem pertahanan udara Iran kini telah mengunci target-target bernilai tinggi milik AS. Setiap gerakan kecil dari pesawat tempur siluman Amerika langsung diikuti oleh moncong rudal yang siap menyala kapan saja. Dunia seakan sedang berdiri di atas tumpukan mesiu yang hanya menunggu satu korek api untuk meledakkan segalanya menjadi abu. Jangan pernah menganggap remeh kemampuan negara yang sudah puluhan tahun bertahan di bawah tekanan embargo paling ketat di dunia. Kreativitas militer Iran dalam menciptakan senjata murah namun mematikan telah mengubah peta kekuatan di kawasan tersebut secara drastis. Kini, pilihannya ada di tangan Trump, tetap keras kepala atau mundur perlahan sebelum ribuan rudal menghujani pasukan kebanggaannya. Jika Anda merasa informasi ini sangat mendesak, segera bagikan video ini agar lebih banyak orang menyadari bahaya yang sedang mengintai. Tuliskan prediksi Anda di kolom komentar. Apakah perdamaian masih mungkin terjadi ataukah ledakan besar sudah tidak bisa dihindari lagi? Jangan beranjak dari layar Anda karena poin-poin penting mengenai puncak konflik ini akan segera kita bongkar satu persatu. Kita akan melihat bagaimana sebuah negara yang dianggap remeh mampu membuat pemimpin negara adidaya pusing 7 keliling. Sesaat lagi, kita akan masuk ke inti permasalahan yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap peta kekuatan militer global saat ini. Segalanya dimulai ketika harapan tipis untuk perdamaian hancur berkeping-keping di meja perundingan Islamabad. Gagalnya upaya diplomasi ini menjadi titik balik paling kelam yang mengubah retorika politik menjadi persiapan perang terbuka. Laporan investigasi dari koresponden Islamabad Post menyebutkan bahwa delegasi kedua negara meninggalkan ruangan dengan wajah penuh amarah. Ketidakhadiran rasa saling percaya membuat kemungkinan untuk mencapai kesepakatan damai kini hanyalah tinggal mimpi belaka. Di tengah eskalasi yang semakin tinggi, muncul kekhawatiran global jika peperangan yang lebih dahsyat akan segera meletus di Teluk. Banyak analis mempertanyakan, apakah Amerika Serikat benar-benar sanggup menaklukkan Iran di kandangnya sendiri yang penuh jebakan? Ataukah justru Iran yang akan memberikan kejutan pahit dengan bertahan menghadapi gempuran membabi buta dari negeri Paman Sam? Presiden Donald Trump dikabarkan mulai mengalami pusing 7 keliling menghadapi keras kepalanya para pemimpin di Teheran. Tekanan ekonomi yang diberikan AS ternyata tidak cukup kuat untuk membuat nyali para jenderal garda revolusi menciut sedikit pun. Apakah menurut Anda sanksi ekonomi masih efektif di saat sebuah bangsa sudah siap untuk mempertaruhkan segalanya demi kedaulatan?
Laporan intelijen dari Middle East Monitor mengungkapkan bahwa perlawanan sengit Iran telah membuat strategi awal Pentagon berantakan. Dampak kegagalan negosiasi ini tidak hanya dirasakan oleh militer, tetapi juga mulai mengguncang stabilitas bursa saham dunia secara masif. Trump yang merasa tertekan akhirnya mengambil langkah ekstrim dengan memerintahkan blokade total di wilayah Selat Hormuz. Tujuan utama dari kebijakan nekat ini adalah untuk menghentikan seluruh penjualan minyak Iran agar negara itu kehabisan nafas. Amerika menilai bahwa dengan memutus aliran dana dari minyak, mereka bisa memaksa Iran untuk bertekuk lutut di meja runding. Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik dengan ambisi besar yang direncanakan oleh penasehat keamanan Gedung Putih. Trump sempat sesumbar di hadapan media bahwa kapal-kapal asing akan takut untuk mendekati pelabuhan Iran setelah ancamannya keluar. Ia percaya bahwa tanpa akses ke Selat Hormuz, kekuatan ekonomi Iran akan runtuh berkeping-keping dalam hitungan minggu saja. Bagaimana jika strategi blokade ini justru menjadi bumerang yang menghancurkan reputasi militer Amerika di mata internasional? Demi menjalankan rencana ambisius ini, AS mengerahkan kekuatan penuh angkatan lautnya, termasuk kapal induk bertenaga nuklir. Tujuannya sangat jelas, yaitu mencegah dan menahan setiap kapal tangki yang mencoba menyelundupkan emas hitam keluar dari Iran. Namun, semangat juang Iran justru semakin terbakar melihat kehadiran armada asing yang mengepung wilayah kedaulatan perairan mereka. Alih-alih tunduk, Teheran justru memberikan peringatan terakhir yang membuat para pelaut Amerika di garis depan merasa tidak tenang. Situasi di Selat Hormuz kini bagaikan arena gladiator, di mana kedua belah pihak sudah menghunus pedang mereka masing-masing. Kita akan segera melihat bagaimana manuver beresiko ini membawa dunia selangkah lebih dekat menuju jurang peperangan yang tak terelakkan. Namun, sepertinya Donald Trump harus menelan kekecewaan besar karena strateginya tidak berjalan sesuai rencana semula. Upaya Amerika untuk memaksa Iran tunduk dan patuh melalui jalur blokade ekonomi justru berujung pada perlawanan yang sangat brutal. Alih-alih merasa terintimidasi, Iran justru meluncurkan ancaman balik yang membuat para petinggi militer di Washington terperangah. Tidak tanggung-tanggung, Teheran bersumpah akan mengerahkan ratusan kapal cepat dan ribuan rudal untuk menghujani armada Amerika. Laporan dari Buletin Pertahanan Gulf Security Watch menyebutkan bahwa Iran telah mematangkan strategi perang asimetris yang sangat mematikan. Strategi ini dirancang untuk memanfaatkan celah keamanan pada kapal-kapal perang raksasa milik Amerika yang sulit bermanuver di perairan sempit. Kapal-kapal cepat ini bisa muncul secara tiba-tiba dari balik teluk-teluk tersembunyi untuk meluncurkan serangan mendadak yang menghancurkan. Pasukan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC telah menginstruksikan unit-unit mereka untuk berada dalam status siaga tempur tertinggi. Sesaat setelah ancaman itu keluar, perairan Selat Hormuz langsung dipenuhi oleh bayangan kapal-kapal siluman berkecepatan tinggi. Dunia kini bertanya-tanya, apakah kapal induk seharga miliaran dolar milik Amerika benar-benar aman dari kepungan kapal-kapal kecil berhulu ledak ini? Banyak pengamat militer memperingatkan bahwa satu kesalahan navigasi saja bisa mengubah Selat Hormuz menjadi kuburan massal bagi armada laut. Menurut sumber internal dari Global Maritime Intelligence, Iran telah memasang ranjau laut generasi terbaru yang sangat sulit untuk dideteksi sonar. Ancaman ini bukan sekedar gertakan sambal, karena Iran sudah membuktikan kemampuan rekayasa teknologi militernya yang luar biasa. Mereka memanfaatkan keunggulan penguasaan wilayah perairan untuk melakukan manuver agresif yang seringkali memicu ketegangan fisik di laut. Bahkan dilaporkan bahwa beberapa kapal perusak Amerika sempat dikunci oleh radar rudal anti kapal milik Iran dalam jarak yang sangat dekat. Kondisi psikologis para pelaut Amerika di garis depan pun dikabarkan mulai tertekan akibat teror bayangan yang dilakukan oleh pasukan IRGC. Bagaimana perasaan Anda jika mengetahui bahwa di bawah permukaan air yang tenang, ribuan hulu ledak sedang mengarah tepat ke arah Anda? Trump yang awalnya sangat percaya diri, kini mulai menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan lawan yang siap mati demi prinsip mereka.
Iran dengan cerdik menggunakan taktik pengepungan massal, menggunakan perahu-perahu kecil yang bergerak lincah seperti gerombolan lebah. Taktik ini terbukti sangat efektif untuk mengganggu formasi tempur kapal perang konvensional yang lebih besar dan lambat. Selain kapal cepat, Iran juga telah menyiagakan baterai rudal pantai yang tersembunyi di balik perbukitan batu di sepanjang pesisir. Kombinasi antara serangan udara, laut, dan bawah air ini menciptakan zona maut yang sangat dihindari oleh pelayaran internasional manapun. Kehadiran militer Amerika yang seharusnya memberikan rasa aman justru memicu eskalasi yang mengancam stabilitas pasokan energi dunia. Iran menegaskan bahwa jika mereka tidak bisa menjual minyaknya, maka tidak akan ada satu tetes pun minyak yang bisa keluar dari Teluk. Keberanian luar biasa ini memaksa dunia untuk melihat kembali siapa yang sebenarnya memegang kendali atas jalur urat nadi ekonomi global tersebut. Kekuatan rahasia di balik keberanian Iran ternyata terletak pada armada kecil namun mematikan yang dikenal sebagai kapal cepat serang. Unit-unit besutan Iran ini dirancang khusus untuk menghadapi kekuatan angkatan laut konvensional yang ukurannya jauh lebih besar. Laporan dari jurnal militer Naval Systems Analysis mengungkapkan bahwa kapal-kapal ini merupakan tulang punggung strategi pertahanan di Selat Hormuz. Taktik yang mereka gunakan sangat cerdik karena mengandalkan manuver agresif dan kecepatan tinggi yang sulit diantisipasi oleh sistem radar otomatis. Pernahkah Anda membayangkan sebuah kapal perang raksasa harus berhadapan dengan puluhan perahu kecil yang menyerang dari segala arah secara bersamaan? Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC memang sengaja menggunakan taktik peperangan tidak seimbang untuk membuat musuh kehilangan fokus. Dalam dokumen rahasia yang dikutip oleh Defense Industry Daily, terungkap bahwa penggunaan kapal kelas Bohamar dan Tariq menjadi kunci utama mereka. Kapal-kapal lincah ini dipersenjatai dengan peluncur rudal anti kapal dan senapan mesin berat yang siap menyalak dalam hitungan detik. Desainnya yang ringkas memungkinkan kapal-kapal ini untuk bersembunyi di perairan dangkal yang tidak bisa dijangkau oleh kapal perusak Amerika. Keberadaan mereka bukan sekedar untuk berpatroli, melainkan untuk melakukan pengepungan total terhadap aset-aset strategis milik musuh. Dunia internasional kini menaruh perhatian besar pada kemampuan manuver agresif yang sering dilakukan oleh personel IRGC di laut lepas. Beberapa kali dilaporkan bahwa kapal-kapal cepat ini berani mendekat hingga jarak hanya beberapa meter dari kapal perang Amerika Serikat. Tindakan nekat ini bertujuan untuk menguji nyali dan kecepatan reaksi para kru kapal perang negeri Paman Sam tersebut. Apakah menurut Anda teknologi radar tercanggih milik Amerika sanggup mengunci puluhan target kecil yang bergerak secara acak dan sangat cepat? Sumber dari Maritime Security Group menyebutkan bahwa Iran telah menyempurnakan teknologi komunikasi antar kapal yang sangat sulit untuk disadap. Hal ini memungkinkan koordinasi serangan berkelompok yang mereka sebut sebagai strategi kawanan lebah di tengah lautan. Fokus utama dari kehadiran kapal cepat ini adalah untuk memastikan bahwa jalur perdagangan minyak tetap berada di bawah kendali penuh Teheran. Bagi Iran, mengendalikan Selat Hormuz bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga soal menjaga urat nadi ekonomi mereka agar tetap berdenyut. Trump kabarnya sangat mengkhawatirkan kemampuan kapal-kapal murah ini dalam menghancurkan kapal perang yang harganya triliunan rupiah. Kerugian secara finansial dan reputasi akan sangat telak jika satu saja kapal induk Amerika berhasil dilumpuhkan oleh serangan pengepungan ini. Inilah alasan mengapa militer Amerika cenderung lebih berhati-hati dan tidak ingin gegabah melakukan konfrontasi fisik secara langsung. Taktik asimetris Iran terbukti mampu menciptakan efek psikologis yang luar biasa bagi setiap laut asing yang bertugas di Teluk. Melihat banyaknya kapal cepat yang bersiaga, kita tersadar bahwa pertempuran di masa depan tidak selalu dimenangkan oleh mereka yang memiliki kapal terbesar. Kreativitas dalam memanfaatkan kelemahan lawan melalui teknologi sederhana namun tepat sasaran menjadi senjata yang paling menakutkan saat ini. Persiapkan diri Anda, karena setelah ini kita akan membongkar rahasia ribuan rudal balistik yang selama ini disembunyikan Iran dari mata dunia.
Pertanyaan yang paling sering muncul di benak kita semua adalah seberapa siap sebenarnya Iran menghadapi peperangan terbuka melawan Amerika? Jawaban atas pertanyaan tersebut mungkin akan membuat Anda terkejut, sekaligus menyadari betapa berbahayanya situasi di Timur Tengah saat ini. Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Intelijen Amerika Serikat yang bocor ke publik, Iran diyakini masih memiliki cadangan rudal balistik yang sangat masif. Estimasi jumlah rudal yang siap diluncurkan dari berbagai pangkalan rahasia Iran diperkirakan mencapai angka ribuan unit. Menariknya, laporan intelijen ini disusun justru setelah Amerika melakukan rentetan serangan intensif ke titik-titik yang diduga sebagai gudang senjata. Data yang dikutip oleh Washington Intel Report menegaskan bahwa serangan udara Amerika bersama Israel ternyata tidak berhasil melumpuhkan kekuatan inti Iran. Hal ini membuktikan bahwa strategi penyembunyian aset militer yang dilakukan oleh Garda Revolusi Iran sangatlah efektif dan sulit ditembus. Bayangkan saja, meskipun telah dihujani serangan presisi, Iran diperkirakan masih memiliki lebih dari 1.000 rudal jarak menengah yang siap menyalak. Total awal persediaan rudal mereka sebelum konflik dimulai kabarnya berkisar di angka 2.500 unit yang tersebar di seluruh negeri. Apakah menurut Anda kegagalan intelijen Barat dalam mendeteksi lokasi penyimpanan ini merupakan tanda bahwa Iran jauh lebih unggul dalam strategi perang bayangan? Ketangguhan Iran dalam menyiapkan logistik perang besar-besaran ini membuat para analis militer menyadari bahwa mereka sangat siap menghadapi konfrontasi jangka panjang. Selain rudal balistik yang mematikan, Iran juga dilaporkan memiliki ribuan unit drone serang satu arah yang siap dikirim dalam gelombang massal. Sumber dari Middle East Defense Journal menyebutkan bahwa keberadaan ribuan drone ini merupakan ancaman nyata bagi setiap pangkalan militer asing di kawasan. Ketahanan domestik Iran dalam memproduksi senjata secara mandiri di tengah embargo dunia adalah sebuah fenomena yang sangat membingungkan banyak pihak. Garda Revolusi Iran kini memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan terus-menerus terhadap target strategis tanpa perlu khawatir kehabisan amunisi. Setiap rudal yang mereka miliki telah dikalibrasi untuk mencapai target dengan tingkat akurasi yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Bagaimana perasaan Anda jika mengetahui bahwa ribuan hulu ledak tersebut kini sedang diarahkan tepat ke pusat-pusat komando musuh di seluruh wilayah Teluk? Intelijen asing bahkan mulai mencurigai adanya fasilitas produksi bawah tanah yang dibangun sangat dalam sehingga kebal terhadap bom penghancur bunker. Kecerdikan Iran dalam membangun industri militer mandiri menjadi alasan utama mengapa mereka tidak pernah gentar menghadapi tekanan dari negara adidaya manapun. Persediaan senjata yang melimpah ini memberikan posisi tawar yang sangat kuat bagi Teheran di setiap meja perundingan internasional. Bahkan ketika Amerika mengklaim telah melemahkan mereka, Iran justru menunjukkan bukti-bukti kesiapan tempur yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Logika perang konvensional tampaknya tidak berlaku di sini, karena setiap serangan musuh justru dibalas dengan inovasi senjata baru yang lebih mematikan. Kita harus mulai menyadari bahwa Iran telah mempersiapkan skenario peperangan ini selama puluhan tahun dengan sangat matang dan penuh perhitungan. Kehadiran ribuan rudal ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah mundur dari hak-hak kedaulatan mereka. Tetaplah bersama kami, karena setelah ini kita akan membongkar rahasia bagaimana Iran bisa memproduksi senjata canggih tersebut meski sedang dicekik sanksi dunia. Misteri besar yang menyelimuti kekuatan militer Iran adalah bagaimana cara mereka memproduksi ribuan rudal di tengah sanksi ekonomi yang sangat ketat. Anda mungkin bertanya-tanya, dari mana asal teknologi canggih tersebut jika seluruh akses perdagangan mereka telah diputus oleh dunia? Menurut laporan investigasi dari Global Defense Technology, Iran ternyata telah sangat ahli dalam menguasai metode rekayasa balik atau reverse engineering. Kecerdikan para ilmuwan Iran memungkinkan mereka membedah teknologi asing dan mengadaptasinya menjadi senjata domestik yang sangat mematikan. Segalanya berawal dari teknologi Scud Rusia dan Korea Utara yang mereka dapatkan puluhan tahun lalu melalui jalur-jalur rahasia. Sumber dari Tehran Defense Journal mengklaim bahwa riset mandiri oleh tim ilmuwan IRGC telah berhasil menyempurnakan teknologi kuno tersebut.
Untuk menghindari deteksi intelijen satelit Amerika, Iran dengan sangat cerdik menyebarkan fasilitas produksi mereka ke berbagai wilayah tersembunyi. Fasilitas ini seringkali dibangun jauh di bawah pegunungan batu yang sulit ditembus oleh sensor radar maupun serangan udara konvensional. Metode penyebaran lokasi ini memastikan bahwa rantai produksi senjata mereka tidak akan pernah terputus meskipun satu fasilitas berhasil dihancurkan musuh. Pernahkah Anda terpikir bahwa sebuah bangsa yang dianggap terisolasi justru mampu menciptakan inovasi militer yang menakutkan bagi negara adidaya? Secara kreatif, Iran juga berhasil mengubah teknologi rudal berbahan bakar cair yang lambat menjadi rudal berbahan bakar padat yang jauh lebih praktis. Inovasi ini memungkinkan rudal-rudal seperti jenis Sejil dan Emad untuk disimpal dalam waktu lama dan diluncurkan dalam waktu yang sangat singkat. Penggunaan bahan bakar padat membuat mobilitas peluncur rudal Iran menjadi sangat tinggi dan sulit dilacak oleh pesawat pengintai musuh. Kini, Iran bahkan dikabarkan telah berhasil memproduksi rudal hipersonik jenis Fatah yang memiliki kemampuan manuver luar biasa di udara. Rudal hipersonik ini dirancang khusus untuk menembus sistem pertahanan udara tercanggih milik Amerika maupun Israel tanpa bisa dicegat sedikit pun. Apakah menurut Anda sistem pertahanan Patriot milik Amerika sanggup menghadapi proyektil yang bergerak berkali-kali lipat lebih cepat dari suara? Laporan dari Aviation Week Middle East menyebutkan bahwa keberhasilan ini merupakan pukulan telak bagi supremasi teknologi militer Barat. Selain ahli dalam membuat rudal besar, Iran juga menjadi salah satu pemimpin dunia dalam memproduksi drone murah namun sangat efektif. Salah satunya yang paling fenomenal adalah drone Shahid 136 atau Kamikaze yang kini populer dijuluki sebagai rudal rakyat miskin. Shahid 136 mampu terbang rendah untuk menghindari radar dan menyerang target dengan presisi tinggi pada jarak ratusan kilometer. Meskipun harganya sangat murah, drone ini membawa hulu ledak yang cukup kuat untuk melumpuhkan kapal perang maupun infrastruktur energi penting. Dunia dikejutkan oleh kenyataan bahwa senjata seharga mobil biasa ini mampu mengancam aset militer yang nilainya ribuan kali lebih mahal. Keunikan lain dari drone ini adalah kemampuannya untuk diluncurkan secara massal sehingga membuat sistem pertahanan musuh kewalahan akibat kelebihan beban target. Kreativitas Iran dalam menciptakan senjata dengan biaya rendah namun berdampak besar telah mengubah paradigma peperangan modern secara total. Persiapkan diri Anda, karena di segmen berikutnya, kita akan melihat lebih dekat jenis-jenis drone pengintai yang membuat militer Amerika benar-benar waspada. Selain drone peledak diri yang fenomenal, Iran juga memiliki armada drone pengintai yang membuat militer Amerika benar-benar waspada. Salah satu andalan utama mereka adalah drone Muhajir 10 yang diklaim memiliki kemampuan terbang hingga 24 jam non-stop. Laporan dari Buletin Strategic Air Power menyebutkan bahwa drone ini mampu menjangkau jarak hingga 2.000 km dengan sangat mudah. Kemampuan jelajah yang luar biasa ini memungkinkan Iran memantau setiap pergerakan pangkalan militer Amerika di seluruh kawasan Teluk tanpa terdeteksi. Pernahkah Anda membayangkan sebuah pesawat tanpa awak yang bisa mengintai dari ketinggian ribuan kaki tanpa pernah kelelahan sedikitpun? Sumber dari Middle East Intelligence Review mengungkapkan bahwa Iran juga mengandalkan varian Shahid 129 untuk serangan presisi dan pengintaian tingkat tinggi. Drone Shahid 129 ini masih menjadi tulang punggung Angkatan Udara Garda Revolusi karena keandalannya dalam berbagai medan pertempuran yang sulit. Tidak berhenti di situ, Iran baru-baru ini juga memperkenalkan varian Shahid 107 yang dirancang khusus untuk memburu target-target bernilai tinggi. Kreativitas Iran dalam menciptakan drone dengan biaya operasional yang sangat rendah menjadi ancaman serius bagi dominasi udara Amerika Serikat. Dunia militer internasional kini menyadari bahwa perang masa depan akan sangat bergantung pada seberapa efektif teknologi tanpa awak ini digunakan. Muncul sebuah pertanyaan besar, seberapa lama sebenarnya Iran sanggup bertahan jika perang ini berubah menjadi konfrontasi jangka panjang?
Menurut laporan eksklusif dari Global Logistics Journal, Garda Revolusi Iran mengklaim telah menyiapkan logistik untuk bertahan selama lebih dari 6 bulan. Kesiapan tempur ini kabarnya sudah dirancang dengan sangat matang hingga mencapai puncaknya pada bulan September tahun ini. Ketahanan domestik Iran didukung oleh basis industri militer mandiri yang tetap beroperasi meskipun di bawah tekanan serangan udara musuh. Banyak analis menyebutkan bahwa Iran baru menggunakan rudal dan drone generasi lama dalam serangan-serangan awal yang kita lihat sekarang. Informasi dari sumber internal di Teheran mengisyaratkan bahwa stok senjata yang jauh lebih canggih masih tersimpan rapi di bunker terdalam mereka. Apakah menurut Anda, militer Amerika sanggup menanggung biaya perang yang sangat membengkak jika konflik ini tidak kunjung usai dalam waktu dekat? Bagi negara seperti Amerika, konfrontasi yang berlarut-larut dalam waktu 6 bulan atau lebih akan menjadi sebuah mimpi buruk yang nyata. Warga Amerika Serikat kemungkinan besar akan menghadapi lonjakan harga bahan bakar yang sangat gila-gilaan akibat gangguan di Selat Hormuz. Kondisi ekonomi yang lesu dan kenaikan biaya hidup yang drastis bisa memicu gelombang protes besar di dalam negeri Paman Sam tersebut. Krisis energi global yang dipicu oleh konflik ini juga akan menyebabkan biaya logistik internasional melambung tinggi tanpa kendali. Di sisi lain, sektor fiskal dan hutang negara Amerika diperkirakan akan semakin membengkak hanya untuk membiayai operasi militer yang tidak berujung. Skenario ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya berperang secara fisik di medan tempur, tetapi juga melakukan perang saraf melalui ketahanan ekonomi. Mereka sangat memahami bahwa waktu adalah musuh terbesar bagi negara demokratis yang sangat bergantung pada stabilitas pasar global. Kini pertanyaannya adalah, siapa yang akan lebih dulu kehabisan nafas dalam perlombaan ketahanan yang sangat melelahkan dan penuh risiko ini? Bukan hanya di atas medan perang yang membara, Iran juga menunjukkan taringnya di atas meja perundingan yang sangat tegang. Beberapa waktu lalu, dunia sempat menaruh harapan pada sebuah pertemuan rahasia yang bertujuan untuk mengakhiri konflik berdarah ini. Namun, laporan eksklusif dari Diplomatic Insider mengungkapkan bahwa suasana di dalam ruangan justru jauh dari kata damai. Amerika Serikat yang merasa memiliki kekuatan militer lebih besar tetap bertindak seolah-olah mereka adalah pemenang tunggal. Mereka mengajukan serangkaian tuntutan yang dinilai oleh banyak analis internasional sebagai sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Daftar tuntutan tersebut mencakup penghentian total program pengayaan uranium hingga penutupan permanen fasilitas riset nuklir Iran. Selain itu, Washington juga mendesak agar Teheran segera membuka blokade Selat Hormuz tanpa syarat apapun sebagai bentuk penyerahan diri. Tuntutan Amerika ini langsung memicu reaksi keras dari para diplomat Iran yang menganggapnya sebagai tindakan sangat arogan. Mereka menilai bahwa Amerika tidak menunjukkan rasa hormat dan gagal memahami posisi tawar Iran yang sebenarnya sedang berada di atas angin. Apakah Anda merasa bahwa sebuah negara yang sudah berkorban begitu banyak akan menyerah begitu saja di bawah tekanan kata-kata? Sumber dari Tehran Strategic Studies menegaskan bahwa pihak Iran secara tegas menolak untuk tunduk pada tekanan yang dianggap tidak adil tersebut. Para negosiator Iran merasa bahwa mereka bukan pihak yang kalah, melainkan pihak kuat yang berhasil menahan gempuran negara adidaya. Perundingan yang berlangsung selama berjam-jam itu akhirnya berakhir dengan kebuntuan total tanpa menghasilkan satupun kesepakatan. Kekecewaan ini membuat suasana di perbatasan menjadi semakin mencekam karena diplomasi tidak lagi dianggap sebagai solusi yang efektif. Donald Trump sendiri sempat melontarkan ancaman akan menghancurkan warisan peradaban Iran jika tuntutannya tetap diabaikan. Namun, gertakan tersebut justru memicu gelombang dukungan nasionalis yang semakin solid dari seluruh rakyat Iran di Teheran. Warga lokal dikabarkan turun ke jalan untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah agar tidak mundur selangkah pun dari hak kedaulatan negara. Dukungan terhadap Iran ternyata tidak hanya datang dari dalam negeri, melainkan juga dari jaringan sekutu luar negeri yang sangat luas. Bagaimana jadinya jika kekuatan dari berbagai negara bergabung hanya untuk meruntuhkan dominasi Amerika di wilayah Timur Tengah?
Iran kini tergabung dalam apa yang mereka sebut sebagai poros perlawanan yang memiliki anggota solid di berbagai negara tetangga. Kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan berbagai milisi di Irak dan Yaman telah menyatakan kesiapan mereka untuk membantu. Kekuatan kolektif ini menciptakan pagar betis yang membuat setiap rencana serangan Amerika menjadi sangat berisiko dan mahal harganya. Intelijen Barat kini mulai menyadari bahwa melawan Iran berarti harus bersiap menghadapi seluruh jaringan perlawanan di kawasan tersebut. Klaim Iran sebagai pihak yang berada di posisi kuat bukan sekedar omong kosong, melainkan didukung oleh logistik dan kesetiaan para sekutu. Kini, pertaruhan sesungguhnya baru saja dimulai, di mana keberanian akan diuji melawan kekuatan fisik yang paling mutakhir dari negeri Paman Sam. Kekuatan Iran dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat ternyata tidak hanya bersandar pada kekuatan militer domestik mereka sendiri. Dukungan solid dari sekutu internasional menjadi faktor penentu yang membuat posisi Tehran semakin sulit untuk digoyahkan oleh Barat. Laporan dari Buletin Eurasia Defense Analysis menyebutkan bahwa Rusia kini telah memantapkan diri sebagai mitra strategis utama bagi Iran. Rusia dikabarkan tidak hanya memberikan dukungan diplomatik di PBB, tetapi juga membantu dalam pengembangan teknologi pertahanan udara tingkat lanjut. Kehadiran konsultan militer dari Moskow di beberapa pangkalan strategis memberikan jaminan keamanan tambahan bagi kedaulatan wilayah udara Iran. Selain Rusia, China juga mulai memberikan kritik yang sangat keras terhadap tindakan militer Amerika Serikat di wilayah Teluk tersebut. Kritik ini disampaikan karena peperangan yang terjadi mulai memberikan dampak negatif yang serius terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri China. Pernahkah Anda membayangkan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia mulai bergerak secara aktif untuk menghalangi ambisi militer Amerika? Menurut sumber dari Beijing Business Daily, China diduga ikut serta dalam mengirimkan bantuan teknologi militer rahasia demi menjaga jalur energi mereka. Ketidaksenangan China terhadap operasi militer AS dan Israel telah menciptakan aliansi tak kasat mata yang sangat menguntungkan pihak Iran. Tidak berhenti di situ, negara Suriah juga tetap setia menjadi sekutu strategis Iran sebagaimana yang telah terjalin sejak masa perang masa lalu. Hubungan sejarah yang panjang ini memastikan bahwa Iran tidak akan pernah merasa sendirian dalam menghadapi kepungan musuh-musuh dari Barat. Dukungan dari berbagai negara ini membuat strategi isolasi yang coba diterapkan oleh Donald Trump menjadi tampak sia-sia dan tidak efektif. Sekarang kita sampai pada sebuah pertanyaan besar yang sangat krusial bagi masa depan perdamaian di kawasan Timur Tengah ini. Akankah Amerika Serikat memilih untuk mundur demi menghindari perang besar atau justru terus memaksakan kehendak dengan risiko kehancuran? Donald Trump kini berada di persimpangan jalan di mana setiap keputusan yang ia ambil akan dicatat oleh sejarah sebagai keberanian atau kegagalan. Di sisi lain, Iran telah membuktikan bahwa kreativitas dan ketahanan domestik mampu mengimbangi kemewahan teknologi militer milik negara adidaya. Dunia kini tersadar bahwa memenangkan konflik berkepanjangan tidak hanya soal siapa yang memiliki bom paling besar di gudang senjata mereka. Ini adalah tentang siapa yang mampu bertahan paling lama di tengah badai ekonomi dan tekanan psikologis yang sangat melelahkan jiwa. Apakah menurut Anda kemenangan diplomasi masih mungkin terjadi di tengah hujan rudal dan drone yang siap meluncur kapan saja ke arah sasaran? Analisis singkat ini memberikan kita gambaran jernih mengenai kompleksitas yang terjadi jika Perang Jilid 2 antara Iran dan AS benar-benar berlanjut. Pilihan ada di tangan para pemimpin dunia untuk menentukan apakah mereka ingin mewariskan perdamaian ataukah puing-puing kehancuran bagi generasi mendatang. Jangan lupa untuk menuliskan pendapat cerdas Anda di kolom komentar di bawah ini mengenai siapa yang sebenarnya memegang kendali saat ini. Kami sangat menghargai setiap sudut pandang yang Anda berikan untuk memperkaya diskusi mengenai masa depan stabilitas keamanan global kita bersama. Sampai jumpa di ulasan mendalam berikutnya, di mana kita akan terus membongkar rahasia-rahasia militer yang selama ini tersembunyi dari pantauan publik.